Pakar dan peneliti biologi molekular Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur mengumumkan temuan mutasi terbaru virus corona yang disebut D614G. Temuan ini memicu kekhawatiran lebih tinggi karena disebut jauh lebih menular. Namun Kepala Lembaga Biologi Molekular Eijkman, Amin Subandrio, menyebut belum ada bukti kuat kecepatan penularan mutasi virus ini. Terima kasih. Saya ingin menekankan kembali bahwa keberadaan virus dengan mutasi D614G ini tadi sudah disampaikan, sementara ini belum ada data ilmiah yang kuat untuk mendukung bahwa ini menyebabkan penularan yang lebih cepat atau lebih luas ataupun menambah beratnya penyakit dan juga tidak akan mengganggu kinerja vaksin. Namun kita tetap tidak boleh menganggap bahwa pandemi ini kemudian harus dapat diabaikan karena kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan 3M. Selain mutasi D614G, 2 September lalu, pakar biologi molekular Unair, Ninyoman Tri Puspaningsih, juga menyebut temuan mutasi Ki677H pertama di Indonesia. Jenis mutasi ini berkembang pesat di 24 negara. Mutasi kedua itu di negara lain sudah. Jadi ada saat ini pada waktu kami menemukan di bulan Mei itu, data 677 itu baru ditemukan di 6 negara. Termasuk Indonesia, baru di Surabaya. Jadi artinya ini bukan khas Surabaya, tapi baru ditemukan pertama di Surabaya sampai dengan saat ini. Dan di 6 negara pada waktu bulan Mei. Tapi saat ini sudah 24 negara. Tim peneliti Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM juga melaporkan temuan mutasi G614G. Gunadi, Ketua Pokja Genetik FKKMK UGM menyebut temuan mutasi ini terdeteksi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Temuannya itu dari 4 virus yang kita cek, ternyata 3 mengandung mutasi G614 ini. Artinya meskipun ini belum menggambarkan, tetapi kan kalau dilihat angkanya 75% ya. 75% dibandingkan dengan yang data di global 77,5%. Tetapi sekali lagi ini bukan apple to apple karena kita baru 4, sedangkan mereka sudah total 93.000. Kemudian Indonesia juga tidak apple to apple karena di Indonesia baru ada 24 virus yang sudah diketahui mutasinya dan 9 per 24 itu berapa persen? Itu sudah ada mutasinya dan 3 itu ada di Jogja dan Jawa Tengah. Sepertiga dari 9 yang mengandung mutasi, sepertiganya ada di Jogja dan Jawa Tengah. Sekali lagi, ancaman mutasi virus corona D614G langsung dikonfirmasi Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro ke Pusat Data Influenza Global, GISAID. Hasilnya, bukti pendukung penularan mutasi D614G lebih berbahaya belum dapat dibuktikan dari analisis yang ada. Kami baru saja melakukan komunikasi langsung dengan Presiden GISAID yang melakukan analisa terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Dan disampaikan oleh Presiden GISAID bahwa tidak ada bukti atau belum ada bukti bahwa virus ini lebih ganas dan lebih berbahaya. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada atau belum ada bukti yang menyatakan bahwa mutasi D614G ini lebih ganas atau lebih berbahaya. Pada intinya beliau menyampaikan bahwa mutasi D614G ini sama dengan virus SARS-CoV-2 yang kita alami selama ini. Lonjakan kasus COVID-19 tertinggi terus meningkat selama lebih dari 6 bulan kasus pertama COVID-19 diumumkan pertama kali di Indonesia. Peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan masih menjadi satu-satunya langkah pencegahan sebelum hadirnya vaksin COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Sejauh mana temuan para peneliti dan bagaimana pula dampak mutasi baru virus corona terhadap keselamatan pasien? Kita ulas bersama Profesor Ninyoman Tri Puspaningsih, pakar biologi molekular Unair. Selamat malam, Prof. Ada pula ini profesor satu lagi, Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekular Eijkman. Selamat malam, Prof. Amin. Selamat malam. Pak Hermawan Saputra,
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia juga sudah bergabung. Selamat malam Pak Hermawan. Mbak Sofi, sehat selalu. Sehat selalu. Saya ke Prof. Ninyoman lebih dulu. Prof, jadi sampai dengan saat ini bagaimana persisnya mutasi virus ini dari temuan para peneliti di Unair? Baik Mbak Sofi, jadi temuan ini dimulai pada collecting data di bulan April sebetulnya. Artinya 1 bulan setelah Indonesia terkonfirmasi terdampak oleh COVID-19 tanggal 2 Maret yang saya tahu. Kemudian kita April ada mengkoleksi data ini dan Mei sudah kita submit ke GSEP. Dari 2 data yang kita submit, 1 itu sama dengan strain Eropa dan ada mutan D614G, plus 1 mutan bersamaan juga Q677H. Kemudian kami lakukan terus tentunya collecting data, kemudian bulan Juni kami mendapatkan lagi strain ini dengan lokasi mutan yang sama, namun tidak ada Q tapi hanya D614G. Di bulan Juni kami submit ke GSEP. Jadi dari 4 ketemu 1, di bulan April itu 2 ketemu 1. Prof. Nyoman, bagaimana kemudian bisa memastikan, ini kan ketemunya bulan Mei, bagaimana bisa memastikan bahwa memang ada penularan di bulan sebelumnya, di April? Kalau collecting datanya itu di bulan April, artinya itu dari pasien yang diambil di bulan April. Ya. Oh, oke. Kalau collecting datanya April, apakah penularannya di bulan April juga atau sudah masuk sejak Maret? Prof. Ninyoman? Aduh, tampaknya ada kendala komunikasi. Saya ke Pak Amin Subandrio lebih dulu. Pak Amin, jadi ada mutasinya tapi belum terbukti bahwa penularannya lebih besar. Begitu ya, Prof. Amin ya? Iya Mbak Sofi, jadi harus diklarifikasi bahwa virus ini kan ditemukan pertama kali di Januari di Cina dan di Jerman. Ya. Februari ya masih bertambah 1 di Brazil, tapi Maret itu sudah mencapai 1.300. Nah, kemudian dilakukan penelitian di laboratorium ya, jadi lagi di laboratorium ini diamati bahwa virus itu bisa masuk ke dalam sel manusia, sekali lagi secara eksperimental, lebih cepat daripada virus-virus yang tidak memiliki mutasi D614G. Ya, jadi ini hanya kecepatan masuknya si virus ke dalam sel. Nah, temuan itu kemudian dikhawatirkan terkait juga dengan kecepatan menular, kemudian banyaknya orang yang bisa ditularkan oleh 1 orang. Tapi ternyata hal itu belum teramati, belum ada laporan yang lengkap secara ilmiah terjadi di lapangan, artinya manusia ke manusia. Sebagai contoh, dikaitkan dengan super spreader misalnya, 1 orang menularkan ke banyak sekali orang gitu ya, diamati. Ada 1 orang masuk ke negara tertentu, negara tetangga kita, 1 orang diketahui menularkan ke 45 orang. Nah, diduga tadinya ini adalah ulahnya mutasi D614G. Tetapi ternyata dari 45 orang yang ditulari itu hanya 10% yang mengandung mutasi itu. Sisanya 90% tidak mengandung mutasi. Nah, dari situ kemudian orang jadi meragukan apakah ada hubungan antara super spreader dengan mutasi itu. Jadi lebih banyak super spreader itu dikaitkan dengan viral load, itu lebih dekat. Jadi mutasinya sudah ditemukan sejak Maret atau April. Tapi belum ada bukti bahwa ini jadi mutasi yang menyebabkan super spreader, begitu ya, Prof. Amin ya? Mutasi ditemukan sejak Januari. Di Indonesia maksudnya? Oh, di Indonesia ya. Di Indonesia ini dilaporkan oleh tadi Prof. Nyoman sudah menyampaikan, dilaporkan oleh UNER di bulan Mei, tapi itu merupakan virus yang diisolasi dari pasien di bulan April. Ya, oke. Tampaknya Prof. Nyoman sudah bergabung lagi bersama kami. Ya, mohon maaf tadi terputus.
Oke, Prof. Kalau soal sinyal itu bukan kesalahan, bukan ada di kita, Prof. Tapi begini, saya ingin tahu bagaimana kemudian sebenarnya kondisi yang membuat virus itu bisa muncul di Indonesia. Apakah kalau sudah pertama kali ditemukan di Tiongkok dan juga Jerman, itu berarti masuk ke Indonesia dalam bentuk mutasi ini D614G ini, atau di Indonesia ada mutasi lagi? Kalau terjadinya mutasi, pastinya kita tidak pernah tahu mengapa, karena ini kan kejadian alam. Jadi ini secara natural memang terjadi pada virus. Nah, tapi yang jelas kalau misalnya pada bulan Maret Indonesia sudah terkonfirmasi terdampak oleh virus ini, COVID-19 mulai masuk ke Indonesia di awal bulan Maret, itu berarti mobilitas yang kita tidak ketahui awalnya dari siapa. Karena Surabaya pada waktu itu Prof. Amin di bulan Mei lebih dulu ya memasukkan ke G7 itu kan lebih banyak Cina di daerah sana, di Jakarta, Jawa Barat mungkin. Tapi di Surabaya kok dari 2 ketemu 1 itu sama dengan strain Eropa. Tentu ini perlu tracing ya, penelusuran dari pasien. Apakah, karena kalau kita lihat blasting lagi, homologi dan sebagainya, itu tidak hanya Eropa. Jadi yang sama yang muncul pada mutan itu ada juga di beberapa negara. Tentu harus diketahui riwayat dari pasien ini, dari mana atau berkontak dengan siapa dan sebagainya. Tentu ini wewenangnya ada pada rumah sakit asal dari pasien tersebut. Kami tentu tidak berwenang untuk menyampaikan, Mbak. Mohon maaf. Tapi memang diharapkan ada pola tracing yang betul-betul diligent, rigid begitu, sehingga kita tahu dari mana asalnya ya. Betul, sangat rigid, Mbak. Jadi kita memasukkan data ke G7 pun, submit data hasil whole genome sequence itu lengkap dengan data dari pasien. Jadi asal dari virus ini diisolasi, jadi lengkap. Hanya kan data detail dari pasien itu sendiri kan menjadi data milik dari rumah sakit. Ya. Prof. Nyoman, tadi Pak Amin dan juga Pak Bambang Brojonegoro menyatakan memang mutasinya sudah ada di Indonesia, sudah beberapa kali ditemukan. Strain-strainnya pula, tapi belum ada bukti bahwa mutasi ini jadi penyebab adanya super spreader. Katanya disebut-sebut bisa 10 kali lipat lebih lebih gampang menginfeksi orang lain. Kalau dari temuan UNER seperti apa? Kalau untuk Indonesia memang kita belum bisa menyimpulkan ya, karena data Indonesia sangat sedikit sekali. Sekarang di G7 data Indonesia dari hari ini naik lagi menjadi 94.482 data whole genome sequence virus COVID-19 yang ada di G7. Nah, sementara Indonesia baru menyumbangkan 34 data total, di mana yang terkonfirmasi adanya mutan ini itu ada baru 9. Artinya data ini masih sangat-sangat sedikit. Sehingga apa yang dilakukan Universitas Airlangga, sekarang kami sedang melakukan blocking area mutasi itu. Kita tertarik di 614 dan 677. Nah ini kita blok supaya lebih pendek, sehingga sekuennya akan menjadi lebih cepat. Itu pertama. Kemudian kedua, terkait dengan bahwa ini belum terlihat dampak penularan yang super spreader dari virus ini, kami memang belum bisa menetapkan kalau Indonesia karena datanya masih sangat sedikit. Namun kalau di Eropa itu sudah baru saja terbit itu di bulan Agustus jurnal Cell. Jadi Cell ini adalah jurnal terbaik untuk bidang molekuler tentunya. Dan pada yang terbit di bulan Agustus 2020. Jadi Korber itu penulis melakukan tracking di Eropa. Dan ditemukan bahwa memang D614G ini menyebar sangat pesat sekali di Eropa. Dan kalau kita lihat data di G7 dari persentase ya, kalau kami tentu daya kemampuan untuk kemudian menyebabkan angka kematian itu bukan wewenang pada kami peneliti molekuler tentunya. Tapi yang kami lihat adalah data di G7 dari 94.482 data virus ini. Itu sudah terkonfirmasi 63.000 sekian itu mengandung mutan D614G. Sekitar 77,5%. Artinya kan persentase itu hampir 78 kan itu menunjukkan peningkatan yang artinya mendominasi dari data bank yang ada di G7. Itu aja kami menganalisisnya dan didukung oleh publikasi dari jurnal Cell ini oleh Korber yang mengatakan bahwa mutan ini itu mendominasi setelah hasil dari tracking.
Jadi riset itu dilakukan riset di sana. Nah tentu kami Nah, kami tentunya juga ingin melakukan itu di Universitas Airlangga, seperti yang juga dilakukan oleh Korber, yang disampaikan di jurnal Cell tersebut, bahwasanya hasil tracking mereka di Eropa ini memang mendominasi mutan ini. Nah, hanya di Indonesia karena datanya masih sangat sedikit, maka kami melakukan blocking di area mutan itu. Oke. Alhamdulillah ini bahannya juga sudah datang, sehingga bisa segera kita tracing. Dari sampel-sampel yang sudah ada tentunya kan kita bisa simpan di minus 20 dari kopi DNA yang sudah dihasilkan dari pasien-pasien yang terkonfirmasi sebelumnya. Jadi kita sudah koleksi data-data ini dan juga bekerja sama dengan Litbangkes untuk wilayah timur gitu ya, karena mereka punya koleksi Indonesia timur, artinya koleksi Indonesia. Jadi itu sebetulnya, ya. Ketika ada hal-hal baru dari virus corona penyebab COVID-19 ini jadi terasa ya bahwa data itu sangat berperan penting untuk kemudian kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan ya. Pak Hermawan, data sangat penting. Ya. Pak Hermawan, sejauh ini kalau untuk adanya temuan mutasi ini, walaupun belum terbukti bahwa ini jadi penyebab super spreader, menurut Anda apakah ini bisa kemudian mengubah acuan penanganan kesehatan masyarakat? Ya, Mbak Sofi, dari awal kami menyampaikan bahwa ada 3 topik utama pembahasan kita, baik secara ilmiah maupun di masyarakat, terkait dengan penanganan dan pengendalian COVID-19 ini. Pertama adalah perilaku virus, kedua adalah perilaku individu dan komunitas, yang ketiga adalah perilaku kebijakan. Antara perilaku virus, perilaku orang, dan perilaku kebijakan ini harus saling sinkron satu sama lain, tidak boleh malah saling menegasikan. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Prof. Nyoman dan juga timnya dari UNER, termasuk juga Prof. Amin dan timnya dari Eijkman, bahwa adanya temuan ini menunjukkan proksi indikator di mana kebijakan dan juga perilaku kita harus mengarah kepada upaya yang betul-betul optimal. Jangan lupa Mbak Sofi, terkait dengan perilaku virus ini, di dunia ini ada 7 clade ya, atau 7 tipe dari rumpun virus corona ini. Yang kita bahas ini adalah full genome sequencing, artinya rantai gelaran dari masing-masing strain yang boleh jadi berbeda. Belum kita turunkan dari berbagai jenis dan temuan-temuan yang sifatnya ribuan bahkan puluhan ribu whole genome sequencing ini di Indonesia saja. Nah, oleh karena itu perlu ada percepatan dari segi upaya pemahaman perilaku virus ini yang juga kaitannya dengan perilaku orang dan perilaku masyarakat nanti ke depan. Maka itu perilaku-perilaku yang sudah ada sekarang itu terus kita tingkatkan dengan pemahaman protokol kesehatan tetapi juga penegakan. Maka penegakan dari aspek perilaku kebijakan kita juga harus mengarah kepada upaya pengendalian kasus ini secara masif. Kendati Prof. Nyoman menyampaikan pembuktian baru di laboratorium, tetapi ini menunjukkan, jangan lupa itu dilakukan pada spesimen atau bahan yang sekitar bulan April disampaikan, sementara kita sekarang udah akan masuk bulan ke-7 dalam penanganan COVID dengan kasus yang luar biasa, terjadi silent movement, silent transmission, itu sudah makin masif di lapangan. Nah, inilah yang harus kita lakukan secara terarah, tetapi juga ada percepatan. Mas Sofi. Kalau kemudian sudah ada mutasi, jangan-jangan mutasinya tidak hanya satu jenis saja, apakah akan memengaruhi bagaimana cara kita mengetes melalui PCR dan juga memengaruhi penelitian terhadap vaksin? Nanti akan dijawab oleh para narasumber saya sesaat lagi, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.